Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawang Sari Putri Widyastuti dengan NIM 1902050192, kelas 19A5, Prodi D3 Rekamedis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Buta Bangsa Surakarta dengan dosen pengampu Ibu Lis Diah Dewi Arini, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digestif. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu usus halus atau intestinum veno. Makanan yang telah dicerna di lambung berbentuk kim atau bubur usus dan akan masuk ke usus melalui sphincter pylori. Dinding usus kaya akan pembuluh darah yang mengangkat zat-zat yang diserap ke hati melalui vena porta atau vena terbesar. Dinding usus melepaskan lendir dan air yang berfungsi untuk melumasi isi usus dan melarutkan pecahan-pecahan makanan yang dicerna. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Saya akan menjelaskan dari duodenum atau usus 12 jari. Merupakan bagian dari usus halus yang terletak setelah lambung dan terhubung ke usus kosong atau jejunum. Duodenum dimulai dari bulbo duodenale sampai ligamentum traile. Memiliki pH 9 dan terdapat 2 saluran, yaitu pankreas dan kantung empedu. Yang kedua, jejunum atau usus kosong. Jejunum merupakan bagian kedua dari usus halus yang terdapat di antara duodenum dan ileum. Panjang seluruh usus halus sekitar 6-8 meter. 2 meter merupakan usus kosong atau jejunum. Jejunum dan ileum digantungkan dengan mesenterium atau bagian dalam selaput peritoneum. Permukaan dalamnya berupa membran mulkus dan terdapat villi. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan. Merupakan bagian terakhir dari usus halus. Panjangnya sekitar 2-4 meter. Ileum ber-pH 7-8, bisa disebut netral atau sedikit basah. Yang kedua, usus besar atau kolon. Kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum, berfungsi untuk menyerap air dari feses. Di dalam usus besar terdapat proses penyerapan air yang masih tersisa pada feses. Beberapa penyakit serta antibiotik bisa menyebabkan gangguan pada bakteri yang terdapat pada usus besar. Akibatnya akan terjadi iritasi yang bisa menyebabkan diare. Yang ketiga, usus buntu atau sekum adalah suatu kantung yang terhubung pada ileum, serta bagian kolon menanjak dari usus besar. Fungsinya untuk menyerap air dan garam yang masih tersisa, dan untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Penyakit usus buntu dapat terjadi karena apendik tersumbat lalu pecah. Yang keempat, umbai cacing adalah organ tambahan pada sekum. Umbai cacing berukuran sekitar 10 cm, tetapi bisa bervariasi dari 2-20 cm. Infeksi pada umbai cacing disebut dengan apendisitis atau radang umbai cacing. Appendix mempunyai fungsi dalam sistem limfatik.
Dan yang kelima, anus, merupakan lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tubuh. Feses akan didorong mendekati rektum sehingga timbul rangsang defekasi atau buang air besar. Yang keenam, rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum kosong karena feses disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Jika kolon descendens penuh dan feses masuk ke dalam rektum, maka akan timbul rangsang defekasi atau rangsang buang air besar. Yang ketujuh, pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama menghasilkan enzim pencernaan seperti tripsin, amilase, dan lipase menjadi eksolin. Yang kedua, hormon insulin atau endokrin. Pankreas terletak pada posterior perut dan terhubung erat dengan duodenum. Enzim yang dilepaskan oleh pankreas akan mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Pankreas juga melepaskan kalsium karbonat yang berfungsi untuk melindungi duodenum dengan cara menetralkan asam lambung. Yang kedelapan, hepat atau liver atau hati. Hati merupakan sebuah organ yang besar dan memiliki berbagai fungsi. Beberapa di antaranya berhubungan dengan pencernaan. Zat gizi dari makanan diserap ke dalam dinding usus yang kaya akan pembuluh darah kecil atau kapiler. Kapiler mengalirkan darah ke vena yang berhubung dengan vena porta atau vena yang terbesar dan pada akhirnya masuk ke dalam hati. Vena porta terbagi menjadi pembuluh darah yang kecil di dalam hati, di mana darah yang masuk akan diolah. Hati melakukan proses tersebut dengan kecepatan tinggi. Setelah darah diperkaya dengan zat gizi, darah dialirkan ke sirkulasi umum. Yang terakhir, saluran empedu. Empedu memiliki dua fungsi penting, yaitu yang pertama membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Yang kedua, berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh, terutama hemoglobin atau Hb yang berasal dari penghancuran sel darah merah dan kelebihan kolesterol. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Naon Sari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.